Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan. Saya mahasiswa IAIN Kendari, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 202401010131. Di sini saya akan membahas materi tentang toharoh, najis, dan hadas. Baik, kita langsung ke materi tersebut. Yang pertama adalah pengertian toharoh, yang dimana toharoh dalam Islam berarti bersuci atau mensucikan diri dari najis dan hadas. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya itu toharoh, yang merujuk pada tindakan menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Toharoh sangat penting karena merupakan syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan melakukan tawaf. Dalam konteks ini, toharoh mencakup dua aspek utama. Yang pertama, toharoh dari hadas, yaitu baik hadas kecil maupun besar, dan toharoh dari najis, yaitu kotoran atau benda yang dianggap najis. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis toharoh. Yang pertama ada toharoh hisyah, dan yang kedua ada toharoh ma'nawiyah. Yang dimana toharoh hisyah ini adalah bentuk toharoh yang berkaitan dengan kebersihan fisik, dan toharoh ma'nawiyah ini adalah bentuk toharoh yang berkaitan dengan kebersihan batin atau spiritual. Kemudian langsung ke pengertian najis. Ya baik teman-teman, kita perlu ketahui bahwa najis ini adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci dalam ajaran Islam, yang dapat menghalangi seorang dari melaksanakan ibadah dengan baik. Jadi secara bahasa, najis berarti sesuatu yang kotor, dan dalam istilah fikih, najis adalah benda atau zat yang dapat membatalkan kesucian seseorang atau tempat yang digunakan untuk beribadah. Najis ini juga dapat berasal dari berbagai sumber seperti kotoran hewan, darah, dan benda-benda lain yang dianggap tidak suci. Kemudian kita lanjut ke materi ke klasifikasi najis, yang dimana di sini ada 3 jenis klasifikasi najis. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawassitah, dan yang ketiga ada najis ghalizah. Yang pertama itu najis mukhafafah, yang dimana najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan lain selain ASI. Pembersihannya ini cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua ada najis mutawassitah, di mana najis ini adalah najis sedang yang mencakup berbagai jenis najis lainnya seperti darah dan kotoran hewan. Cara pembersihannya itu bagaimana? Jadi kita memerlukan cara pembersihan itu kita memerlukan penghilangan najis ainiyah atau wujud najis terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dengan air. Terus yang ketiga najis ghalizah, yang dimana ini adalah najis berat seperti bangkai hewan yang tidak halal.
contohnya anjing dan babi. Pembersihannya ini lebih ketat, yaitu dengan membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian kita lanjut ke pengertian hadas, yang dimana hadas ini adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Hadas ini juga dianggap sebagai ketidaksucian yang memerlukan tindakan untuk kembali keadaan suci agar ibadah dapat dilaksanakan dengan sah. Kita lanjut ke jenis-jenis hadas. Jadi jenis-jenis hadas ini ada 2. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Yang dimana hadas kecil ini adalah hadas ini dapat dihilangkan dengan melakukan wudhu. Baik teman-teman, mungkin itu tadi dari hadas kecil, bahwasanya ketika kita ingin menghilangkan hadas kecil itu hanya dengan melakukan wudhu. Kemudian kita lihat yang kedua, hadas besar. Jadi hadas besar ini adalah hadas ini memerlukan mandi wajib atau ghusl untuk menghilangkannya. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah toharoh, najis, dan hadas, yaitu 3 konsep inti dalam ajaran Islam yang saling terkait dan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena ini pentingnya ini terletak pada pengaruhnya terhadap pelaksanaan ibadah, kebersihan diri, serta kesadaran spiritual umat muslim. Dengan memahami dan mengamalkan toharoh, najis, dan hadas, seorang muslim dapat menjaga kesucian diri dan lingkungan, serta menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dan konteks spiritual dan sosial. Ya, mungkin itu tadi materi yang saya bahas. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.